Halo Blues, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Ya, di video kali ini saya ingin membahas beberapa hal seputar tim kesayangan kita, yakni The Blues Chelsea, setelah kekalahan menyakitkan di markas West Ham United. Ya, memang terlalu dini kalau kita pesimis dengan apa yang sedang dibangun oleh Mauricio Pochettino, ya, di skuad The Blues saat ini. Ya, tetapi saya cukup senang, ya, saya cukup happy, ya, dengan kekalahan Chelsea di laga kedua Premier League. Ya, karena saya menganggap bahwa kekalahan ini bisa menyadarkan Mauricio Pochettino agar dia kembali ke skema andalannya, yakni 4-2-3-1. Ya, Chelsea tidak cocok dengan skema 3-4-2-1. Nicholas Jackson tidak berkembang. Michael Mudryk, ya, juga sangat sulit untuk beradaptasi dengan skema baru, ya, dimana di pertandingan pramusim, ya, mereka ini bisa dibilang sudah nyetel, ya, dengan para pemain lain, atau satu sama lain sudah terbangun chemistry dengan formasi 4-2-3-1, ya. Tetapi Pochettino dengan mengejutkan, ya, hanya karena cederanya Christopher Nkunku, ya, dia bermain dengan skema 3-4-2-1, padahal karena Chukwuemeka, ya, kemudian Enzo Fernandez bisa bermain di belakang striker, dan terlihat, ya, kelemahan dari formasi 3-4-2-1 ala Pochettino ini, yakni transisi dari bertahan ke menyerang, ya, sangat sulit, ya, dimana para pemain bertahan The Blues Chelsea ini sangat kesulitan untuk membagi bola ke area tengah. Jadi sering melakukan passing ke samping atau langsung melakukan long ball. Ya, inilah yang membuat serangan The Blues Chelsea, ya, kadang gagal dan kena counter. Ya, setelah kena counter, gelandang The Blues sering sekali lambat untuk menutup, ya, ruang di depan lini pertahanan The Blues. Inilah yang membuat beberapa kali, ya, pemain belakang baik Axel Disasi, Thiago Silva, ya, kemudian Levi Colwill ini kewalahan untuk meredam serangan dari lawan. Ya, jadi terlihat di situasi blunder Axel Disasi. Ya, inilah kelemahan 3 back sejajar. Ya, Axel Disasi melakukan blunder yang fatal yang dimanfaatkan oleh James Ward-Prowse untuk mengirimkan umpan ke Michail Antonio, ya, dan Antonio bisa mencetak gol kedua untuk West Ham United. Ya, jadi rapuhnya lini pertahanan ini membuat mental para pemain The Blues Chelsea goyang, ya, pasti goyang, karena di 2 pertandingan kita selalu tertinggal lebih dulu, ya, menghadapi Liverpool, ya, kebobolan di menit ke-18, ya, lewat gol Luis Diaz memanfaatkan umpan dari Muhammad Salah. Lawan West Ham, ya, West Ham ini, ya, dihuni pemain-pemain bagus, ya, tidak mudah untuk mengalahkan West Ham di markasnya, ya, meskipun harapan kita Chelsea bisa meraih kemenangan di London Stadium, ya, tetapi, ya, kalau melihat ke belakang, The Blues selalu kesulitan untuk meraih poin di markas West Ham United. Gol pertama kita lihat, ya, meskipun gol ini melalui set piece sepak pojok, ya, tetapi ada kepanikan di lini pertahanan The Blues sebelum terjadinya, ya, sepak pojok ini. Ya, jadi inilah yang membuat saya merasa bahwa Pochettino harus segera kembali, ya, harus segera kembali ke skema andalannya, yakni 4-2-3-1. Ya, dia bisa memainkan Axel Disasi berduet dengan Levi Colwill di center back, Malo Gusto di fullback kanan, Ben Chilwell di fullback kiri. Malo Gusto, ya, bermain di laga menghadapi West Ham di posisi wingback kanan. Ya, pemain ini, ya, menurut saya tidak cocok, ya, menjadi wingback.
dia tidak punya sesuatu yang bisa dia tampilkan dalam membangun serangan. Tetapi kemampuan Malo Gusto ini ada pada ketika dia melakukan defense, ya, ketika dia melakukan pertahanan. Ya, jadi kelebihannya adalah dia sangat solid untuk bertahan, tetapi ketika menyerang, saya tidak melihat sesuatu yang istimewa yang bisa diberikan oleh Malo Gusto untuk The Blues. Makanya menurut saya dia sangat cocok ketika The Blues bermain dengan skema 4-2-3-1. Ben Chilwell memang cocok bermain sebagai wingback, tetapi ketika Michael Mudryk bermain di depannya, nah ini menjadi masalah karena tidak ada chemistry antara Ben Chilwell dan juga Michael Mudryk. Ya, Michael Mudryk selalu bermain melebar, sementara Ben Chilwell juga gaya bermainnya melebar. Ya, jadi tidak ada yang menusuk ke lini pertahanan lawan. Ya, sehingga ketika Michael Mudryk bermain, ya, kemudian Ben Chilwell sebagai wingback kiri, ya, tentu serangan dari sebelah kiri dari The Blues ini, ya, bisa ditebak, ya, pasti tidak jalan. Sementara di posisi Sterling, ya, di posisi flank kanan, ya, ketika bermain dengan Reece James itu sangat bagus, ya, serangan dari The Blues, dimana chemistry antara Reece James dan juga Raheem Sterling ketika menghadapi Liverpool ini lumayan jalan dan menghidupkan permainan The Blues Chelsea di sisi kanan. Berbanding terbalik ketika Raheem Sterling, ya, berduet dengan Malo Gusto di lini sebelah kanan serangan The Blues Chelsea, tidak jalan. Raheem Sterling selalu bermain soloran, ya, membongkar pertahanan West Ham, ya, sendiri, dan terlihat pengalaman Raheem Sterling sangat berpengaruh di laga menghadapi West Ham. Ya, dia terlihat lebih menonjol dibandingkan pemain lain The Blues Chelsea. Enzo Fernandez juga bermain sangat baik, tetapi mentalnya terganggu dan permainannya sedikit berubah ketika dia gagal mengeksekusi penalti menjadi gol, ya, di akhir babak pertama. Ya, jadi menurut saya di laga menghadapi West Ham, Conor Gallagher bermain baik, ya, tetapi saya melihat tidak cocok bermain bersama Enzo Fernandez. Ya, Conor Gallagher menurut saya dia lebih cocok bermain di posisi nomor 8 dibanding dia bermain sebagai gelandang bertahan. Ya, meskipun, ya, dia sangat bagus ketika duel, ya, perebutan bola, tetapi dia sangat kesulitan ketika dia mendapat pressing lawan. Ya, makanya kesalahan passing ini sering sekali dilakukan oleh Conor Gallagher di lini tengah The Blues Chelsea apabila dia kena counter pressing dari lawan. Nah, inilah yang menyulitkan lini tengah The Blues untuk bermain cair. Jadi semoga di laga berikutnya menghadapi Luton Town, ya, The Blues Chelsea kembali ke skema andalan Pochettino, ya, 4-2-3-1, ya, ada Moises Caicedo di lini tengah, Romeo Lavia bisa dimainkan, ya, kemudian kita bisa menggunakan Andre Santos di lini tengah, ya, dia tampil sangat baik di pramusim. Tentu kita harus memberinya debut di Premier League. Sementara di posisi sayap kiri atau flank kiri, saya berharap Pochettino bisa menurunkan Ian Maatsen. Ya, chemistry-nya dengan Nicholas Jackson ini sangat baik di pramusim. Jadi inilah masalah sebenarnya The Blues Chelsea. Ya, lain pemain yang sering diturunkan di pramusim, ya, dan juga lain ketika menjalani debut di Premier League. Lain skema yang digunakan di pramusim, ya, dan menggunakan skema yang berbeda di laga Premier League. Hanya inilah masalah The Blues Chelsea saat ini. Terlihat Pochettino kurang percaya diri dengan skema 4-2-3-1-nya.
Padahal West Ham bisa meraih kemenangan menghadapi The Blues Chelsea dengan skema yang sama 4-2-3-1. Ya, James Ward-Prowse menjalani debut yang cukup luar biasa bersama West Ham, 2 assist. Ya, mengapa Pochettino tidak memberi debut sejak menit awal untuk Moises Caicedo? Karena kalau menjalani debut ya dari bangku cadangan di saat ya tim kita mengalami kekalahan, itu cukup berat. Inilah yang terjadi terhadap Moises Caicedo. Ya, jadi ini adalah awal ya. Meskipun debut Moises Caicedo bersama The Blues Chelsea sangat buruk, tetapi saya percaya kedepannya dia pasti akan memperlihatkan kualitas terbaiknya bersama The Blues ya, kualitas terbaiknya di lini tengah The Blues Chelsea. Ya, jadi semoga saja Pochettino ya membuka matanya kembali ke skema 4-2-3-1 dan memberikan kesempatan ya kepada Ian Maatsen, kemudian Andre Santos ya. Inilah pemain yang menurut saya layak untuk diberikan debut Premier League. Andre Santos bermain sangat baik di pramusim, meskipun kita sudah mendatangkan Romeo Lavia ya, Leslie Ugochukwu ya, tetapi Andre Santos ya menurut saya sangat layak diduetkan dengan Moises Caicedo ya, kemudian Enzo Fernandez disorong agak ke depan. Inilah formasi menurut saya yang sangat ya baik atau yang cukup kuat mengarungi Premier League musim ini ya, meskipun kita tidak mempunyai pemain di posisi nomor 10 ya, karena saya melihat Nicholas Jackson ini ketika diberikan space di depan, diberikan ya kebebasan untuk bergerak ya, menusuk pertahanan dari lawan dan diberikan umpan ya, coba kita melihat Nicholas Jackson ini mirip-mirip dengan Erling Haaland ya. Dia sangat menyukai bola umpan terobosan ya, dibanding umpan silang ya, karena dia bisa mengolah bola dan dia bisa melewati pemain dengan kecepatannya ya, dan penyelesaiannya juga sebenarnya sangat baik ya, ketika dia mendapatkan umpan terobosan dibanding ketika dia mendapatkan umpan silang ya. Inilah yang harus dimanfaatkan oleh Pochettino ya. Dia harus mengenali kemampuan pemainnya ya, jadi skemanya dia harus masuk dengan gaya bermain ya squad The Blues. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Saya Ilham, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.